Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli dengan NIM 23320300 dari Prodi S1 Administrasi Negara kelas 4 semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjawab tugas dari Ibu Tri Mulia Francika, mata kuliah kewirausahaan, yaitu sinergisme untuk mencapai puncak, analisis menggunakan analisis SWOT. Nah, di sini saya akan membahas hasil analisis saya menggunakan analisis SWOT. Sinergisme menuju puncak melibatkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, di sini kekuatan dapat mencangkup sumber daya, kolaborasi, dan efisiensi yang ada dalam sinergisme. Untuk kelemahan, mungkin termasuk kekurangan fleksibilitas atau hambatan internal. Untuk peluang bisa berupa pasar yang belum tergarap atau inovasi. Dan untuk ancaman meliputi persaingan atau perubahan pasar. Strategi yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman untuk mencapai puncak. Elaborasi analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi situasi internal dan eksternal suatu organisasi atau proyek. Dalam konteks transisi dari sinergisme menuju puncak, analisis ini membantu memahami potensi dan tantangan yang ada. Kekuatan atau strength, sumber daya yang tersedia, identifikasi sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan yang ada dalam sinergisme dan yang dapat mendukung pencapaian puncak. Kolaborasi dan jaringan, evaluasi kekuatan hubungan antara entitas dalam sinergisme dan potensi kolaborasi yang dapat ditingkatkan. Efisiensi dan produktivitas. Tentu efisiensi dan produktivitas yang telah dicapai dalam sinergisme dan potensi untuk meningkatnya. Evaluasi, reputasi, dan citra yang telah dibangun dalam sinergisme dan bagaimana ini dapat dimanfaatkan untuk mencapai puncak. Kelemahan atau weakness. Keterbatasan sumber daya. Identifikasi keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat transisi menuju puncak. Hambatan internal. Tentukan hambatan internal seperti perbedaan visi, kekurangan komunikasi, atau proses yang tidak efisien yang dapat menghambat pencapaian puncak. Fleksibilitas yang terbatas. Evaluasi fleksibilitas yang ada dalam sinergisme dan potensi untuk menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan. Tantangan regulasi. Identifikasi regulasi atau batasan hukum yang dapat menghambat transisi. Peluang atau opportunity. Pasar yang belum tergarap, identifikasi pasar baru atau segmen pasar yang belum tergarap yang dapat memberikan peluang pertumbuhan. Inovasi dan teknologi baru. Evaluasi potensi inovasi dan teknologi baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, atau layanan. Perubahan pasar. Identifikasi perubahan pasar yang dapat memberikan peluang untuk beradaptasi dan bersaing lebih efektif. Kolaborasi yang lebih luas. Evaluasi potensi kolaborasi dengan entitas lain yang dapat memperluas jangkauan dan pengaruh. Ancaman atau threats, pesaing yang kuat. Evaluasi tingkat pesaing yang ada dan bagaimana pesaing dapat menjadi ancaman. Perubahan pasar. Identifikasi perubahan pasar yang dapat berdampak negatif pada sinergisme atau transisi menuju puncak. Perubahan regulasi. Evaluasi potensi. Strategi. Meningkatkan kekuatan. Fokus pada pengembangan kekuatan yang ada seperti meningkatkan sumber daya, peningkatan kolaborasi, dan peningkatan efisiensi. Mengurangi kelemahan, rencana dan implementasikan strategi untuk mengatasi kelemahan seperti meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan komunikasi, atau meningkatkan efisiensi proses. Memanfaatkan peluang. Identifikasi peluang yang ada dan rencana strategi untuk memanfaatkannya, seperti memasuki pasar baru, melakukan inovasi, atau beradaptasi dengan perubahan pasar. Mengurangi ancaman. Identifikasi ancaman yang ada dan rencanakan strategi untuk mengurangi dampaknya, seperti meningkatkan daya saing, beradaptasi dengan perubahan, atau mencari peluang baru. Contoh, jika kekuatan terutama sinergisme adalah kolaborasi yang kuat, maka strategi yang dapat adalah memanfaatkan kolaborasi untuk meningkatkan inovasi dan memasuki pasar baru. Jika kelemahan utama adalah kekurangan fleksibilitas, maka strategi yang tepat adalah meningkatkan fleksibilitas dengan meningkatkan proses internal dan menjadi lebih responsif terhadap perubahan.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.